Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa, NPM 191106063. Saya dari kelas 5B. Saya akan menjelaskan bagaimana sih evolusi manusia itu. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih serius, di sini saya akan menjelaskan dulu 5 poin besar yang akan saya jelaskan. Yang pertama, saya akan menerangkan proses terjadinya evolusi manusia. Yang kedua, saya akan menjelaskan terjadinya evolusi kera besar atau yang disebut apes. Yang ketiga, saya akan menjelaskan divergensi silsilah manusia dari kera besar lainnya. Yang keempat, saya akan merunut perkembangan genus Homo dari temuan fosil. Yang kelima, saya akan menjelaskan asal mula manusia dalam out of Africa. Maka dari itu, simak terus video ini. Semoga kalian akan menambah wawasan serta pengetahuan tentang evolusi manusia. Disimak ya. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke materi, aku mau tanya dulu nih. Teman-teman tahu nggak sih evolusi manusia itu apa? Apa ya? Coba-coba aku mau dengar dulu nih suara teman-teman. Apa itu evolusi manusia? Oh, itu benar sekali teman-teman. Evolusi manusia adalah sejarah fenotip genus Homo, termasuk munculnya Homo sapiens sebagai spesies yang berbeda dan sebagai kategori hominid yang unik seperti kera besar atau Great Apes dan juga mamalia. Nah, studi evolusi manusia ini melibatkan banyak sekali disiplin ilmu, termasuk antropologi fisik, arkeologi, linguistik, dan genetika. Nah, teman-teman, di sini aku ingin menjelaskan lagi lebih lengkapnya ya. Nah, aku akan menjelaskan yang pertama ini adalah kata Homo. Kata Homo adalah nama genus biologi untuk manusia, berasal dari bahasa Latin yang artinya manusia. Kata ini dipilih oleh Carolus Linnaeus dalam sistem klasifikasinya. Kata Inggrisnya adalah human, yang berasal dari kata Latinnya adalah humanus, bentuk adjektif vital dari homo. Nah, Carolus Linnaeus ini dan para ilmuwan lainnya pada masa itu menganggap bahwa kera besar sebagai kerabat dekat manusia yang berdasarkan kemiripan morfologi dan anatominya. Kemungkinan menghubungkan keturunan manusia dengan ape awal baru saja terjadi jelasnya pada tahun 1859 dengan publikasinya Charles Darwin pada bukunya yang berjudul On the Origin of Species. Nah, buku Darwin ini tidak membahas pertanyaan evolusi manusia, teman-teman, tetapi beliau mengatakan bahwa akan ada titik terang tentang asal mula manusia dan sejarahnya. Wah, siapa nih yang sudah baca bukunya? Pasti menarik sekali kan? Nah, kita akan masuk ke dalam topik selanjutnya. Disimak ya. Nah, topik selanjutnya adalah evolusi kera besar, teman-teman. Sejarah evolusi primata dapat ditelusuri kembali 65 juta tahun yang lalu. Lama banget ya teman-teman. Nah, sebagai salah satu mamalia placentalia tertua yang masih hidup hingga saat ini, spesies mamalia mirip primata tertua yang dikenal dengan Plesiadapis berasal dari Amerika Utara, namun kemudian menyebar ke Eurasia dan Afrika selama kondisi tropis Paleocene dan Eocene. Nah, mulainya iklim modern ditandai oleh pembentukan es Antartika yang pertama pada awal Oligocene sekitar 30 juta tahun yang lalu. Nah, primata pada saat ini adalah Notarctus. Nah, apa itu Notarctus? Nanti aku tampilin ya gambarnya di sini. Nah, bukti fosil yang dijumpai di Jerman pada tahun 1980-an berumur sekitar 16,5 juta tahun. Sekitar 1, juta tahun lebih tua dibanding spesies yang sama dari Afrika Timur, sehingga menyanggah teori mengenai nenek moyang manusia berasal dari benua Afrika. Nah, dari sini nih awal mulanya kontroversi. Tadi kan menyebutkan bahwa nenek moyang kita berasal dari Afrika, tetapi di sini dipatahkan dengan fakta yang ada bahwasanya tuh ada nenek moyang yang lebih tua lagi, teman-teman.
Nah, selanjutnya di sini aku mau jelasin tentang divergensi silsilah manusia dari kera besar lainnya. Nah, spesies-spesies yang dekat dengan nenek moyang manusia itu umumnya adalah gorila, simpanse, dan manusia dapat juga direpresentasikan oleh fosil Nakalipithecus yang ditemukan di Kenya dan juga Auranopithecus yang ditemukan di Yunani. Nah, bukti molekuler menunjukkan bahwa antara 8 dan 4 juta tahun yang lalu, pertama-tama gorila, kemudian simpanse, yaitu genusnya adalah Pan, terus memisahkan dari garis yang mengarah ke manusia. Nah, DNA manusia diperkirakan 98,4% identik dengan simpanse saat dibandingkan polimorfisme nukleotida tunggalnya. Nah, teman-teman, jadi menurut kalian manusia itu miripnya dengan siapa nih? Mirip dengan gorila atau simpanse? Tapi datanya ternyata DNA manusia itu 98,4% mirip simpanse loh, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini aku mau jelasin nih, ada beberapa homo-homo yang akan aku jelasin macam-macamnya. Yang pertama adalah Homo neanderthalensis atau juga namanya Homo sapiens neanderthalensis. Homo ini hidup pada 400.000 hingga sekitar 30.000 tahun yang lalu. Nah, yang kedua itu ada Homo sapiens. Nah, Homo sapiens ini dalam bahasa Latinnya adalah bijak atau cerdas. Udah tahu nih, Homo sapiens itu adalah homo yang paling bijak dan cerdas. Dari namanya aja tuh udah cerdas dan bijak gitu ya. Nah, Homo sapiens ini sudah ada sejak 250.000 tahun yang lalu dan hingga saat ini, teman-teman. Yang ketiga itu ada Homo florensis. Nah, Homo florensis ini hidup sekitar 100.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Nah, yang keempat ada Denisova hominin. Nah, ini dia. Ini adalah jenis homo yang paling terbaru ditemukan pada tahun 2008 oleh arkeologiwan yang bekerja di situs Goa Denisova di pegunungan Altai. Wah, ada beberapa tuh. Ayo inget-inget lagi, ada 4 ya. Oke, kita lanjut topik ke selanjutnya. Nah, teman-teman, kalau bertanya tadi homo-homo tadi hidupnya gimana ya? Pakai apa ya? Makannya pakai apa ya? Pakai sendok garpu atau piring? Enggak, teman-teman. Jadi, homo-homo tersebut menggunakan alat-alat dari batu. Nah, alat-alat dari batu pertama kali ditemukan berumur 2,6 juta tahun yang lalu. Ketika Homo habilis di Afrika Timur menggunakan alat yang disebut alat pebble atau batu koral yang digunakan untuk pemotongan atau penggoresan. Nah, ini menandakan mulainya zaman Paleolitik atau zaman batu tua. Nah, akhir zaman ini dianggap sebagai akhir dari zaman es terakhir sekitar 10.000 tahun yang lalu. Nah, zaman Paleolitik ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu Paleolitik bawah atau zaman batu awal yang berakhir sekitar 350.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Yang kedua, zaman Paleolitik tengah atau zaman batu tengah hingga 50.000 sampai 30.000 tahun yang lalu. Dan yang terakhir itu zaman Paleolitik atas. Nah, dari zaman-zaman ini kita tahu nih ada bukan manusia ya, teman-teman, tapi homo-homo yang menggunakan alat-alat dari batu. Sudah diketahui ada 3 zaman, berarti ada perbedaan-perbedaannya di setiap zamannya ini, teman-teman. Nah, dari itu mereka tidak menggunakan namanya piring, sendok, garpu, tapi mereka menggunakan alat-alat dari batu, teman-teman. Lebih kreatif ya daripada kita ya, teman-teman. Nah, saat ini semua manusia yang ada dalam populasi Homo sapiens yang tak terbagi menjadi sawar spesies
Menurut model Out of Africa, ini bukan merupakan spesies pertama hominid, teman-teman. Nah, spesies pertama genus Homo menurut Out of Africa adalah Homo habilis. Wah, gimana ceritanya? Nah, dengerin terus ya video ini. Nah, divergensi DNA mitokondria hanya diwariskan melalui ibu. Menurut model Out of Africa yang dikembangkan oleh Chris Stringer dan Peter Andrews, Homo sapiens modern berevolusi di Afrika 200.000 tahun yang lalu. Nah, Homo sapiens mulai bermigrasi dari Afrika antara 70.000 sampai 50.000 tahun yang lalu dan akhirnya digantikan spesies hominid di Eropa dan Asia. Nah, teori Out of Africa ini banyak mendapatkan dukungan dari penelitian menggunakan DNA mitokondria wanita atau mtDNA dan kromosom Y jantan. Nah, teman-teman, penelitian Out of Africa ini juga menemukan awal mula migrasinya manusia modern di Afrika Barat dekat perbatasan pantai Namibia dan Angola. Menurut teori Catastrofa Toba yang dianut beberapa antropologiawan dan arkeologiawan, erupsi Danau Toba di Pulau Sumatera sekitar 70.000 tahun yang lalu telah menyebabkan konsekuensi global. Nah, membunuh hampir semua umat manusia yang hidup, kemudian membentuk lagi leher botol populasi yang mempengaruhi pewarisan genetik dari semua manusia yang ada saat ini, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi di sini ada genetika evolusi manusia juga. Nah, genetika evolusi manusia ini mempelajari bagaimana genom seorang manusia berbeda dari satu dengan yang lainnya. Nah, masa lalu evolusi yang memunculkan hal itu dan efek yang ada saat ini. Perbedaan antara genom yang dimiliki aplikasi dan implikasi terhadap bidang antropologi, kedokteran, dan forensik. Nah, data genetik ini dapat memberikan pemahaman penting mengenai evolusi manusia, teman-teman. Nah, sekian dari materi yang sangat panjang ini. Kira-kira kalian ada yang ingin ditanyain tidak? Apakah sudah paham? Sepertinya sih paham ya, teman-teman ya. Soalnya udah panjang banget. Kalau misalnya kalian kurang paham, silakan putar kembali video ini, teman-teman ya. Wah, lega sekali ya, teman-teman. Udah panjang banget materi yang didengarkan. Oke, sekarang aku mau minta maaf jikalau aku presentasi atau menyampaikan video ini dengan kekurangan kata-kata ataupun bahasa yang kurang sopan. Kepada kalian saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, teman-teman. Bye bye.